Tidak bersyukur membanggakan. Contoh, Allah kasih harta, hartanya banyak, gampang cari duitnya. Syukurnya tidak, membanggakannya iya. Ini kira-kira jelek apa tidak? Jelek. Membanggakan terhadap harta yang didapatkan jelek. Membanggakan ilmu hasil dari ngaji jelek. Membanggakan ilmu jelek. Tapi bersyukur atas ilmu yang sudah dimiliki wajib. Bersyukur terhadap harta yang dimiliki wajib. Tapi membanggakannya jelek. Paham? Belum. Ada orang, tapi dibandingkan ini ada yang lebih jelek lagi. Orang dikasih keturunan misalkan dari nasab yang baik, misalkan anak kiai, anak ustadz misalkan, itu. Kemudian dia merasa bangga, karena ini anaknya wali ya misalkan itu dulu, atau mbahnya wali dulu, atau mbahnya itu sunan atau apalah terserah itu. Dia membanggakan keturunannya, maka ini jauh lebih jelek daripada yang dua ini. Kalau membanggakan harta jelek, membanggakan jabatan jelek, membanggakan apa tadi? Ilmu yang dimiliki jelek, tapi lebih jelek lagi kalau membanggakan keturunan. Itu lebih jelek lagi. Kenapa lebih jelek lagi? Karena kalau orang membanggakan kekayaannya, walaupun itu jelek, tapi dia berusaha untuk mendapatkannya. Ketika dia membanggakan ilmu, walaupun itu jelek, membanggakan ilmu, tapi dia berusaha untuk mendapatkan ilmu. Nah, kira-kira kalau nasab itu apa perjuangan kita itu? Murni dikasih Allah apa tidak itu? Murni dikasih Allah kok mau dipamer-pamerkan? Mbah saya wali gitu. Ini syukur ya, syukur ya, syukuri ketika memang berasal dari nasab yang baik, syukuri, tapi tidak untuk dibanggakan. Nah ini kadang-kadang kebalik, ini. Karena merasa dari nasab yang baik, akhirnya berbangga-bangga terhadap nasab tersebut. Ini karena banyak dilakukan. Banyak ini. Maka jauh lebih jelek daripada yang tadi. Karena nasab nggak ada usaha kita. Memang kita ada usaha, saya mau jadi anaknya kiai itu. Ada usaha kita kayak gitu? Nggak ada. Ini ya. Maka di dalam hal-hal tertentu ada waktunya kita memang bangga. Misalkan kita menjadi umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bangga apa tidak? Bangga. Menjadi umatnya Rasulullah, bangga. Bersyukur kita, bersyukur dan bangga itu. Ini. Tapi untuk hal-hal tertentu jangan kita membanggakan harta kita, jangan membanggakan jabatan kita, jangan membanggakan nasab kita, jangan. Karena yang dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah ketakwaan kita. Nah, ini kita buka diskusinya ya. Nah, silahkan terkait, ya boleh bebas lah. Tapi kalau usahakan ini untuk yang awal-awal masih terkait tema ini. Gitu ya. Nah, ini udah jam berapa ini? Kelamaan ini kayaknya saya ini. Nah, silahkan selanjutnya untuk diskusi saya serahkan kembali kepada Mas Fajar. Silakan kepada jamaah yang ingin bertanya
bisa berkenaan dengan tema pada malam hari ini, bersyukur tapi yang tidak boleh dipamerkan, atau bisa tema lain. Yuk, Pak Anwar. Pak Anwar, monggo. Belum pikir. Tadi ada teman yang tanya ini tadi, Iya. kan begitu live apa berhenti itunya. Oh. Akhirnya, Mau tanya, Mas? Ini berhenti apa? iya tadi teman saya bilang gitu itu tadi. Nah, ini masih live loh. Masih. Ini masih Monggo live. Mas Ahmad. Monggo, Mas Taufik. Monggo. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sesuai dengan tema bahasanya kita wajib mensyukuri nikmat dan tidak mengangkat sehubungan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Contohnya dengan harta yang melimpah, terus kita menggunakan nikmat tersebut, memakai baju baru, mobil baru. Di satu sisi kita menggunakannya, namun bagaimana dengan umpamanya kita memang untuk menghilangkan rasa riak di dalam amalan tersebut, khawatir kita sombong menggunakan hal tersebut, lalu kita bersifat zuhud, itu bagaimana? Ya. Jadi diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, contohnya misalkan harta, gitu ya. Nah, tentunya Allah memberikan harta kepada kita, lalu bagaimanakah, apakah kita boleh misalkan ya punya mobil yang bagus atau punya pakaian yang bagus dan lain sebagainya, dan bagaimana supaya kita itu terhindar dari riya. Karena kita tentunya kepingin supaya kita itu menjadi pribadi yang zuhud, yang zahid itu. Nah, ada cerita dari ulama besar, namanya Hasan Al-Basri. Namanya siapa? Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini sezaman dengan perempuan waliullah, perempuan paling terkenal itu. Siapa namanya? Nah, siapa? Rabi'ah Adawiyah. Rabi'ah Al-Adawiyah. Itu sezaman itu. Mereka pada waktu itu, ini nanti perlu, ini ada menyerempet sedikit tentang sufi, karena zuhud ini susah dipisahkan dengan namanya dunia sufi. Ya, ini karena banyak yang belum paham tentang sufi itu. Wah, ini sufi ini termasuk bid'ah atau tidak? Sufi itu asal katanya dari suf yang artinya bulu. Karena memang orang-orang dulu itu pakai mantelnya mantel bulu yang kasar. Tapi juga asal katanya dari suf yang artinya suf itu karena mereka orang-orang di zaman Nabi ada yang tinggalnya di sekitar masjid. Nah, di sekitar masjid, di samping-samping masjid itu ada kamar, ada tempat untuk mereka istirahat. Nah, mereka disebut dengan ahlus sufah. Ini ahlus sufah, orang yang disebut sufi. Siapa yang tinggal, sufi yang tinggal di situ pada zaman Nabi siapa? Salah satu yang paling terkenal adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini Abu Hurairah itu sufi, orang yang tinggalnya di sufah. Paham ya? Ini. Jadi asal muasalnya sufi itu kayak gitu maksudnya. Dia memang hidupnya hanya untuk ibadah kepada Allah, tinggalnya di masjid. Jadi hidupnya memang untuk itu. Kembali lagi ke pertanyaan tadi. Nah, di zaman berikutnya ada seorang imam, ada seorang ulama besar namanya Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini terkenal luar biasa arifnya, alimnya. Di mana umumnya sufi adalah dia pakai baju yang kasar, bajunya jelek, makanannya
seadanya, bahkan sering kelaparan, bajunya jelek. Ini. Tapi khusus yang namanya Hasan Al-Basri itu sufi, tapi dia itu kaya raya itu. Bajunya bagus. Bajunya bagus. Wah, ini orang zuhud kok bajunya bagus. Orang zuhud kok kendaraannya bagus. Orang zuhud kok rumahnya bagus. Gimana ini? Ini kuncinya adalah di hati. Kuncinya apa? Di hati. Maka ketika kita berpakaian bagus karena memang hati kita kepingin, saya sih suka pakaian yang bagus, lalu kita pakai pakaian yang bagus, maka nggak ada masalah itu. Justru masalah ketika kita punya pakaian yang bagus, lalu kita takut, wah nanti dianggap orang saya ria. Lebih baik saya pakai baju yang sederhana. Ini jangan-jangan justru malah ria. Karena apa? Tahu kita orang punya, tahu kita orang kaya, kok malah bajunya jelek, kok malah kendaraannya jelek. Jangan-jangan ini malah penyakit hati, di mana kita mengharapkan pujian dari orang biar kita dianggap orang yang zuhud. Makanya sufi itu sebenarnya, ini kalau yang belum paham sufi, sedikit nyerempet sedikit. Sufi itu orang yang mengikuti hatinya. Jadi dia itu tidak munafik. Sufi itu orang yang membebaskan dirinya dari kemunafikan itu. Hatinya dari kemunafikan hilang. Jadi ketika dia nggak suka pakaian bagus, maka dia nggak akan pakai pakaian bagus. Tapi kalau dia memang kepingin pakai pakaian yang bagus dan dia punya, dia pakai. Itulah kenapa dikatakan ketika kita mau berbuat suatu kebaikan, kok kita nggak jadi karena takut diomong orang itu ria, maka itulah ria yang sesungguhnya. Nih. Mas Taufik sebenarnya kalau mau ini contoh, ini pura-puranya gitu ya. Mas Taufik di rumah itu punya jas yang bagus. Oh, saya pernah lihat kok beliau pakai jas ini. Punya jas yang bagus. Sebenarnya kepenginnya kalau ngaji mau pakai jas biar rapi. Tapi kalau mau berangkat takut diomong Mas Supri. Wah, sok-sokan pakai jas biar kayak ustadz. Takut mbok diomong, ya sebenarnya belum ngomong. Pikirannya ngomong begitu. Mas Taufik itu kepikiran begitu. Wah, nanti saya kalau diomong, wah nanti kayak ustadz saja itu. Wah enggak, saya enggak jadi pakai jas itu. Justru itulah riya yang sesungguhnya. Maka santai saja ketika memang panjenengan suka kesehariannya kepingin nyontok Rasul pakai gamis ke masjid, pakai gitu. Jangan cuman karena oh nanti tetangga saya ngomong saya wah ini pamer ini so alim ini, akhirnya kita nggak jadi pakai. Itulah riya yang sesungguhnya itu. Maka riya itu dilawan. Kita takut kalau pakai gamis nanti dianggap orang yang so alim, kita dianggap nanti wah pamer itu. Justru pakai istiqomahkan, maka nanti hati kita akan hilang dari yang namanya prasangka seperti itu. Jadi riya itu dilawan. Kalau khawatir riya, lawan itu. Jangan malah ya udahlah nggak jadilah gitu. Akhirnya beli gamis sudah 3 tahun dikasih hadiah sama orang atau beli nggak pernah dipakai itu. Cuman karena gara-gara takut mbok diomong gitu. Saya sebenarnya suka kalau pakai peci kayak punyanya Mas Anwar misalkan itu. Nah, itu kan sebenarnya semi imamah itu. Imamah itu sunnah Rasul. Rasul itu suka pakai imamah. Imamah itu ini pakai peci begini,
kemudian kain dililitkan. Ini sunnah ini. Sunnahnya Rasul. Rasul kesukaannya pakai imamah warna apa? Warna hitam untuk kesehariannya. Kadang putih. Warna hijau itu hanya kalau kondisi ketika Rasulullah itu dalam kondisi bahaya. Mau perang. Jadi kalau orang lihat Rasul pakai imamah hijau, itu tandanya Rasul mau jihad. Rasul mau jihad. Jadi kalau sudah imamahnya hijau, serbannya hijau, mau jihad itu. Nah, ini orang-orang NU itu biasanya pakai serban hijau itu. Itu berarti mau jihad itu. Harusnya. Ini simbolisnya begitu gitu. Ada melihat piti tat. Ini. Lah karena sebenarnya ini sunnah, tapi wah kayaknya saya kalau pakai imamah nanti gimana ini? Wah enggak jadi gitu. Maka yang seperti ini lawan, justru pakai. Jadi kalau kita khawatir nanti kalau muncul pamer gimana? Ya memang harus dilawan pamer itu di dalam diri kita. Itu seperti itu. Jadi kuncinya ada di dalam hati, karena yang namanya riya itu ada di dalam hati kita. Ini solusinya gampang, lawan saja. Ini itu seperti itu.